sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa online. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa hari ini kembali kami boleh disegarkan dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong melalui pembacaan Alkitab, melalui perenungannya kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-23 ayat 12 sampai 35 yang menyatakan demikian, saudara. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu sekarang, hendaklah kamu bersama Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala batalion supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Tetapi keponakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang pengadangan itu. Ia datang ke markas dan masuk, lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak muda ini kepada kepala batalion, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala batalion dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Kepala batalion itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya menyendiri ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok Tuhan menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih tepat dari dia. Tetapi janganlah percaya kepada mereka, sebab lebih dari 40 orang di antara mereka telah siap untuk mengadang dia. Mereka telah mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan persetujuan Tuhan." Lalu kepala batalion menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala batalion memanggil 2 orang perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak. Kira-kira pada jam 9 malam ini, sediakan juga beberapa kuda untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix." Ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias kepada Gubernur Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasan mereka mendakwa dia,
Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Aku dapati bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan yang membuat dia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada persekongkolan untuk membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedangkan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara ini kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam hari ke Antipatris. Keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, sedangkan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus dari provinsi mana asalnya. Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkataanmu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema perlindungan Tuhan sungguh nyata. Saudara, saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah saudara pernah berefleksi, melihat kembali perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu? Apa yang sudah kita rasakan, alami dalam perjalanan hidup kita? Bukankah ketika kita ada pada saat ini, kita ada di dalam keadaan yang cukup baik, sehat, ataupun memang kalau ada kelemahan tubuh atau sakit, tapi kita masih bisa bertahan? Atau juga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa berkarya untuk sesama, untuk Tuhan. Nah saudara, bukankah apa yang kita alami itu adalah bentuk dari perlindungan Tuhan? Mengapa saudara saya menyatakan demikian? Sebab bukankah hidup ini begitu rentan? Coba kita berpikir-pikir lagi tentang kehidupan kita sebagai manusia yang dengan banyak kerentanan yang bisa terjadi. Mungkin seseorang bisa mengalami kejahatan. Mungkin seseorang bisa mengalami kecelakaan. Mungkin seseorang bisa mengalami musibah yang kita tidak pernah tahu kepada siapa dan di mana atau dalam situasi apa. Atau barangkali kita rentan karena penyakit. Namun paling tidak saudara, kita melihat entah 1 jam ke depan atau 1 bulan atau 1 tahun ke depan, memang kita tidak pernah tahu kehidupan kita ini seperti apa. Karena memang kita adalah orang-orang yang sadar atau tidak sadar kita ini rentan dengan berbagai macam mara bahaya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita ada di titik ini, sekali lagi, bukankah itu terjadi karena perlindungan Tuhan yang begitu nyata? Nah kadang-kadang kita seringkali lebih banyak mengeluh, lebih banyak berpikiran negatif, lebih banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan lagi porsi kita, tetapi kita terjebak, terbuai di dalamnya. Padahal sekali lagi, kalau kita mau merenungkan kerentanan hidup kita, toh sampai detik ini, sampai saat ini, saudara dan saya masih bertahan dalam hidup, dan semua itu karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang perlindungan Tuhan, menarik ya, dengan apa yang baru saja kita baca secara panjang lebar terkait dengan ancaman yang diterima oleh seorang Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil. Saudara, kita melihat di sana bahwa ancaman yang dialami Rasul Paulus ini sungguh tidak main-main. Karena ancaman ini datang dari sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 40 orang yang datang kepada tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi
untuk menyatakan sumpah mereka. Dan sumpahnya itu mengatakan bahwa tidak akan makan atau minum sebelum Paulus terbunuh. Nah, sikap yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini karena mereka memiliki fanatisme sempit. Mereka tidak suka dengan pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus yang mengganggu kehidupan keimanan agama mereka. Nah, kalau kita dengar ya saudara apa yang dilakukan oleh persekongkolan, konspirasi, komplotan 40 orang lebih ini, mungkin kita jadi gemetar ya. Karena luar biasa ya, bagaimana begitu banyak orang memusuhi Rasul Paulus. Tetapi di balik apa yang menjadi ancaman Rasul Paulus, kita pun juga melihat luar biasanya karya Tuhan untuk melindungi seorang Rasul Paulus di dalam mengabarkan Injil. Kita membaca tadi dalam perikop kita, Tuhan bisa memakai seorang keponakan dari saudara perempuan Paulus untuk dengan berani datang ke markas, memberitahukan tentang konspirasi yang dia dengar kepada seorang perwira di sana. Dan juga menyatakan itu kepada Rasul Paulus. Ini kan sesuatu yang rasa-rasanya kalau bukan karena keberanian dan juga keselamatan yang Tuhan berikan, tidak mungkin anak itu bisa sampai di titik itu menyampaikan berita itu kepada Paulus dan perwira itu. Namun tidak hanya itu saudara, perlindungan Tuhan juga semakin nyata ketika kita melihat bagaimana perwira itu bertemu dengan kepala batalion yang bernama Claudius Lysias, dan kepala batalion ini mempersiapkan perjalanan seorang Rasul Paulus ke Kaisaria bertemu dengan Gubernur Felix. Dan perlindungannya itu dilakukan begitu ketat. Disampaikan di sana, disiapkannya 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, 200 orang bertombak untuk membawa Paulus ke Gubernur Felix. Suatu penjagaan yang menurut saya ekstra ketat ya. Dan jumlahnya ini berlipat ganda dari jumlah 40 orang yang berkomplot tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa seorang Rasul Paulus pada waktu itu bisa dijaga begitu ketat keselamatannya? Nah, saudara, itu karena memang Paulus memiliki dui kewarganegaraan. Paulus ini saudara bisa memiliki dui kewarganegaraan, yaitu warga negara Yahudi atau Israel, tapi juga warga negara Roma. Kenapa dia bisa memilikinya? Pertama, karena ia memiliki kewarganegaraan Yahudi itu dari orang tuanya yang asli orang Yahudi. Jadi bapak ibunya ini benar-benar orang Yahudi. Bahkan seorang Paulus juga dididik secara adat istiadat Yahudi, menganut agama Yahudi, lalu juga bahkan dia menjadi seorang Farisi. Nah, tetapi Rasul Paulus ini rupanya dilahirkan oleh orang tuanya itu di Tarsus, daerah Kilikia, di area Kekaisaran Romawi. Jadi artinya pada waktu itu di sana menganut yang namanya iusoli. Ya, iusoli itu kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal. Nah, hal itu sempat juga dikatakan Rasul Paulus kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 22 ayat 28, dia mengatakan, kewarganegaraanku kubeli dengan harga yang mahal, namun aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Ya, jadi kuat sekali nih kewarganegaraan Roma yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus memang memiliki dui kewarganegaraan yang memang oleh hukum Romawi pada waktu itu dimungkinkan. Apalagi memang tanah Israel kala itu masih menjadi daerah jajahan dari bangsa Romawi, saudara-saudara. Karena itu tidak aneh kalau kewarganegaraan seorang Rasul Paulus itu ada dua gitu ya. Nah, saudara,
Kembali, bila kita mengamati ya perjalanan yang penuh resiko di dalam mengabarkan Injil ini, tidak main-main, pertaruhannya ini nyawa seorang Rasul Paulus sendiri. Tetapi walaupun resikonya begitu besar, seorang Rasul Paulus mau memuliakan Tuhan dalam karyanya itu, Tuhan pun memberikan penjagaan yang begitu ekstra ketat. Tuhan bisa memakai keponakannya, Tuhan bisa memakai kepala perwira, kepala batalion, bahkan juga Gubernur Felix untuk sungguh-sungguh menjaga keselamatan seorang Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus juga berkewarganegaraan Roma. Nah, saudara, tentu apa yang dimiliki Rasul Paulus semua ini bukan kita pahami secara kebetulan. Tetapi itulah rancangan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena hidup kita ini bukan ada di dalam rancangan kecelakaan. Kehidupan kita ini ada di dalam rancangan keselamatan. Sehingga di setiap sisi-sisi kehidupan kita, bahkan kita sendiri pun tidak tahu, Tuhan mampu memakai orang-orang, peristiwa-peristiwa hidup atau apapun juga untuk menjaga dan melindungi kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita belajar, saudara, bahwa di dalam hidup ini kita harus mempunyai ketahanan mental yang kuat. Kita harus memiliki keberanian. Kita harus memiliki keberserahan penuh ke dalam tangan Tuhan. Sehingga walaupun hidup ini begitu rentan dengan berbagai macam mara bahaya, kejahatan, kecelakaan, kerentanan kesehatan, musibah yang bisa silih berganti. Tetapi kalau kita hidup dan meyakini akan perlindungan Tuhan, maka yakinlah, percayalah bahwa keselamatan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami bahwa di tengah-tengah begitu banyak kerentanan hidup kami sebagai manusia, entah ketika kami mengalami sakit, entah mengalami kejahatan, entah mengalami kecelakaan, atau berbagai-bagai mara bahaya yang kami sendiri tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi ketika kehidupan kami, iman kami diletakkan di bawah keyakinan kepercayaan akan perlindungan Tuhan, maka tidak mustahil bagi Tuhan senantiasa menjaga keselamatan kami. Bukan saja keselamatan hidup kami yang sementara di dunia ini, tetapi juga keselamatan kekal yang Tuhan berikan melalui kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami semua, untuk kehidupan keluarga kami, untuk gereja Tuhan, untuk masyarakat Indonesia yang kami cintai, dan bahkan untuk dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menyatakan kasih, Tuhan senantiasa menyatakan kuasa-Nya untuk menyertai dan memimpin perjalanan hidup kami, hidup keluarga, gereja, bahkan bangsa dan dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kami yang senantiasa Tuhan beri kesempatan dengan nafas kehidupan ini, belajar untuk berkarya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, menghidupi nilai-nilai Kristus dalam keseharian kami, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan yang baik. Kami boleh menjadi sinar terang yang menerangi kegelapan dunia melalui perilaku-perilaku kami yang dapat dicontoh oleh sesama kami. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
kasihnya